Nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Di sini terdapat berbagai sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat ya. Kemudian di sebelah kirinya ada sin alfa, cos alfa, tangen alfa. Nah, maksudnya di sini apa? Ketika kalian ingin mencari dari sin 0 derajat, tadi kan kolom sin yang ini ya. Kemudian sin 0 derajat. 0 derajat letaknya di sini. Nah, mana yang kearsir semua? Yang bagian ini kan ya. Ini kearsir semua nih. Berarti nilai sin 0 derajat berapa? 0. Sama halnya kalau mau mencari sin 45 derajat. Sin tadi sudah kita arsir, kita lingkari. Sekarang tinggal cari 45 derajat. 45 derajat di sini letaknya. Berarti sin dari 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Seperti itu. Kemudian pada pertemuan sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya, kalian diminta untuk menuliskan atau mencari tahu nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat. Di sana kalian dapatkan bahwa kalau sin 0 sampai 90 itu positif. Kemudian dari sin 90 sampai sin 180 itu juga masih positif. Jadi intinya dari sin 0 derajat sampai 180 derajat itu nilainya positif. Kemudian dari sin 210 derajat sampai 360 derajat itu bernilai negatif. Kalau 0 mau dia negatif, positif sama saja, tidak mempengaruhi, tetap 0. Min 0 ya sama dengan 0. Positif 0 ya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan cos dari 0 sampai 90 itu nilainya positif. Kemudian dari 120 sampai 240 itu nilainya negatif. Dan dari 270 sampai 360 itu nilainya positif. Dan seterusnya. Begitu juga dengan tangan, kosekan, sekan, dan kotangan. Itu dari mana taunya? Nanti akan diulas di materi setelahnya berkenaan dengan masih trigonometri ya. Jadi nanti akan diulas pada koordinat kartesius. Ini hanya permisalannya saja. Di sini misalkan dimulai dari 0 derajat. Dari 0 derajat ke 90 derajat. Nanti di sini tambah lagi 90 derajat jadinya 180 derajat. Ditambah lagi 90 derajat jadinya 270 derajat. Ditambah lagi 90 derajat jadinya 360 derajat. Jadi di sini 0 derajat atau 360 derajat. Startnya dari sini dan diakhiri di sini juga. Kan karena sudut istimewa. Jadi dari 0 sampai 360. Atau termasuk juga dengan kelipatannya. Kelipatan dari sudut istimewa itu bagian dari sudut istimewa. Nanti di sini ada kuadran 1. Kuadran 1 nilainya semuanya positif. Semua bernilai positif. Kemudian di kuadran 2, ini kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran 4. Di kuadran 2 hanya sinus dan kosekan saja yang positif. Di kuadran 3 tangen dan kotangan yang positif. Dan di kuadran 4 cos dan sekan yang positif. Nah, makanya baik sin, cos, tangen, kemudian kosekan, sekan, dan kotangan dari 0 sampai 90 derajat di sini semuanya nilainya positif karena berhubungan dengan yang ini tadi. Kayak gitu. Terus di kuadran 2 hanya sinus
dan kosekan saja yang positif. Memang benar. Kalau kuadran 2 kan berarti batasannya dari 90 sampai 180 nih. Berarti kalau sudah memasuki contohnya cos dari 120 derajat. Cos dari 120 derajat. Ini kan masuknya ke sini kan? Kan 120 derajat itu antara 90 dengan 180. Ya enggak? Kemudian di sini di kuadran 2 yang positif hanya sinus dan kosekan doang. Berarti selainnya negatif. Makanya cos dari 120 derajat nanti ini hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Jadi apa yang sudah kalian cari itu ada hubungannya dengan materi yang selanjutnya. Jadi masih sangkut pautnya masih erat banget dengan materi nanti. Kemudian di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang tangan alfa. Contoh kita mau mencari tan 30 derajat. Kalau tan itu, saya lupa nih, sudah dibahas apa belum ya? Tan itu sama dengan sin per cos. Tapi tan sama dengan sin per cos ini bakal dijabarin di materi nanti selanjutnya, entah kapan, pertemuan keberapa. Tan itu kan sin per cos. Sin per cos. Karena di sini yang diminta adalah 30 derajat, berarti di sini dipakainya 30 derajat juga. Harus sama. Jadi rumusnya tan itu adalah sin per cos. Kalau kosekan berarti 1 per sin. Kemudian kalau sekan sama dengan 1 per cos. Kotangan sama dengan 1 per tan atau 1 per tangan. Nah, sin 30 derajat ini adalah setengah. Kita lihat dari sini ya, ini setengah. Kemudian cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Karena di sini ada per, berarti menunjukkan operasi bagi. Saya langsung aja ubah dalam bentuk pembagian titik 2, bagi setengah akar 3. Setengah akar 3 bisa ditulis dalam bentuk akar 3 per 2. Oke, ini sama saja bentuknya dengan setengah akar 3. Ini sama-sama pecahan biasa. Pecahan biasa dalam operasi pembagian ini nggak bisa, harus dibalik. Kalau dibalik sebelah kanan, maka operasinya diganti jadi kali. 1/2 dikali 2 per akar 3. Ini bisa dicoret, sama-sama dibagi 2 dapatnya 1. Kemudian hasil akhirnya adalah 1 kali 1, 1. Kemudian di bawahnya 1 kali akar 3 ya akar 3, jadinya 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 ini harus dirasionalkan. Rasionalkannya dengan cara kali akar sekawan. Berarti dikali akar 3 per akar 3. Ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali akar 3 adalah akar 3 per akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Atau ini bentuknya sama saja dengan 1 per 3 akar 3. Sama kan ya? Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada gambar tangan. Kita fokuskan bahwa sin ini dari 0, mulainya 0, finishnya ke jari kelingking 90. Kalau cos ini kebalikannya, kelingking terus ke jempol. Maksudnya apa di sini? Gini loh, kan di sini yang garis panah merah ini kan sin ya, sin. Panah biru adalah cos. Kan
awalnya di sini nih, startnya kalau yang sin. Tapi kalau cos startnya di sini. Nah, ini menandakan bahwa ini kan sin 0 nih jadinya ya. Sin 0 derajat sama dengan kalau di sini 0 derajat, awalnya kan 0 derajat, berarti di sini kan kalau in cos alfa kan awalnya dimulai dari kelingking kan ya, berarti di sini 0 derajat juga. Saya pakai warna hitam aja. 0 derajat. Ya enggak, sama kan dengan yang sin juga. Habis 0 derajat di sini 30 derajat, berarti di sini juga 30 derajat, cuma startnya aja yang beda. Kemudian di sini 45 derajat, di sini 60 derajat, dan di sini adalah 90 derajat. Nah, jadi sin 0 di sini nilainya akan sama dengan cosinus 90 derajat. Gitu. Kemudian di sini tanda merah tadi sin. Berarti sin 30 derajat akan sama dengan cosinus berapa? 60 derajat. Betul kan? Sin 30 berapa? Setengah. Cos 60 setengah. Sama. Yang tadi juga awalnya sin 0. Sin 0, 0. Cos 90, 0. Sama juga. Dan begitu pula seterusnya. Ini berarti sin 45 sama dengan cos 45. Kalau di sini sin 60 sama dengan cos 30. Di sini sin 90 sama dengan cos 0. Nah, ini berlaku juga untuk nilai sudut istimewa lainnya. Jadi tidak terbatas pada 90 derajat saja. Misal, kan tadi ini sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Kemudian di sini kita cari dulu deh. Cari dulu selisihnya. Dari 0 ke 30 selisihnya berapa? Ini 30 derajat. Selisih ya. Selisihnya adalah 30 derajat. Kemudian yang ini selisihnya adalah 45 kurang 30, 15 derajat. Yang ini 15 derajat. Yang ini 30 derajat. Nah, di sini membentuk pola nih. 30, 15, 15, 30 itu selisihnya. Ketika kita mau mencari selain 90, di sini kan batasannya 90 doang nih. Awalnya kan 30 ya. Selisihnya 30, 15, 15, 30. Ingatin itu. Nah, 90 sekarang 90 ditambah 30 dapatnya berapa? 120. 120 derajat di sini berarti. Kemudian sekarang selisihnya 15 sesuai dengan pola yang tadi. Kalau 120 tambah 15 berarti 135. Tambah lagi 15, 150. Tambah 30, 180. Anggaplah kita lagi fokusnya di sin alfa ya. Tadi sin alfa kan sin 0 adalah 0, nilainya sin 30 itu setengah. Di sini setengah akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3. Sin 90 1. Nah, di sini jadi kesimpulannya bahwa sin 0 derajat itu nilainya akan sama dengan sin 180. Sin 30 nilainya akan sama dengan sin 150.
Kemudian sin 45 akan sama nilainya dengan sin 135. Sin 60 akan sama nilainya dengan sin 120. Tidak hanya terbatas sampai 180 dan seterusnya. Pokoknya sudut istimewa bisa di atas 360, bisa juga di bawah. Ini kan kita terpatoknya karena di sini kita mainannya jari telapak tangan, hanya ada 5 jari. Berarti kan tadi kita sampai 180 doang kan. Nah, ini bisa lagi kita cari nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa di atas 180. Sama kayak tadi. Kita ambil sekarang 180. Tadi selisihnya 30, 15, 15, 30 ya. 180 tambah 30 berapa? 210. Berarti sini 210. 210 tambah 15, 225. Ditambah lagi 15, 240 derajat. Ditambah lagi 30, 270. Nah, ini sama saja sebenarnya. Yang ini misalkan. Jadi sin 30 nilainya akan sama dengan sin 150. Akan sama juga dengan sin 210 nilainya. Yang membedakan adalah positif negatifnya. Kayak tadi. Jadi nanti ya bakal dibahas yang positif negatif. Kalau sinus dia hanya di kuadran 1 dan kuadran 2 doang yang positif. Tadi kan di sini semuanya positif. Kalau yang di sini hanya sinus dan kosekan saja yang positif. Kemudian di kuadran 3-nya tangen sama kotangen. Kemudian di sini cos sama sekan yang positif. Nah, berarti kan kuadran 1 dan kuadran 2 doang untuk sinus. Kuadran 1, kuadran 2 itu kalau kuadran 1 dari 0 sampai 90 derajat. Kalau kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, di atas 180 derajat untuk sinus maka nilainya negatif. Gitu. Jadi ngapalinnya boleh pakai telapak tangan atau pakai cara lain juga nggak masalah selama benar.